Halo Sobat Jagis, sekarang kita sudah bersama dengan salah satu mobil yang bisa gue bilang merupakan salah satu produk paling ekstrim yang pernah keluar dari negara China. Iya, mobil yang satu ini dibuat oleh GAC, iya, tapi under Ion Hyper brandnya mereka. Dan ini bisa dibilang salah satu mobil produksi massal dengan akselerasi 0 sampai 100 terkencang yang bisa kalian temukan di muka bumi saat ini. So, kayak apa sih dan gimana rasa akselerasinya? Karena ntar kita akan coba taxi ride juga. Inilah reviewnya GAC Ion Hyper SSR. Nah, Autojagis, sebuah mobil yang sangat spesial sekali. Ini kalau martabak, ini kasta yang paling atas, pakai telur, pakai kornet, pakai you name it gitu ya. Karena kalian bisa lihat sendiri, ini bukan mobil China biasa. Ini bukanlah sebuah sports car. Secara harafiah mereka menyebut ini sebagai supercar. Di pabrik ini sendiri juga, kita sekarang sedang berada di headquarter R&D center dan pabrik dari GAC Ion langsung di Guangzhou. Thank you GAC Indonesia yang udah ngajak kita all the way sampai ke sini. Mereka menyebut ini sebagai supercar. Tapi kalau bicara soal performa, soal tenaga, ini udah bukan tenaga supercar lagi, tenaganya udah setara dengan hypercars. Gimana enggak? Tenaganya untuk varian ultimate yang di atas, yang ini by the way, itu mencapai 1225 horsepower. Iya, kalian nggak salah dengar. 4 digit tenaganya. Bukan 125 HP, 1225 horsepower. Yang bikin dia bisa jalan 0 sampai 100 dalam waktu 1,9 detik. Iya, kepala satu, yang artinya mobil ini sekarang menjadi mobil produksi massal dengan waktu 0 sampai 100 paling kenceng yang ada di muka bumi. Kenapa? Karena kan ya kayak contohnya Tesla Roadster, mobilnya nggak datang-datang. Lucid Air Sapphire juga masih belum delivery gitu. Kalau ini benar-benar sudah diproduksi, kita sudah lihat pabriknya, mobilnya udah jadi 1,9 detik. Sangat luar biasa. Tapi kayak apa detailnya, ntar kita bakal cobain juga test drive. Rasa naiknya gitu ya. Nah, sekarang kita bahas eksterior dulu dari si GAC Ion Hyper SSR ini, mulai dari belakang seperti biasa. Desain eksteriornya layaknya sebuah exotic cars, dia rendah, 2 pintu, lebar, gepeng gitu ya. Terkesan seperti sebuah mobil masa depan. Dan yang gue suka lagi, ini bodinya full karbon bos, full dari depan sampai belakang ini full karbon untuk weight saving. Dan di bagian belakang sini dia kacanya cukup besar. Kalau kalian lihat ke dalam, tidak ada mesin, pastinya ada indikator baterai yang nyala karena mobilnya sedang di charge. Jadi kelihatan di situ gitu ya. Dari atas dia udah ada third brake stop lamp yang modelnya unik kayak winglet gitu, dan ada kamera mundur yang disematkan di bagian atas sebelah sananya. Dan kalau kalian lihat, ini tuh kayak ke atas, kayak seolah nyambung ke bagian lampu yang di atas. Jadi cukup unik design language-nya. Nah, ini ada garis-garis sampai ke bagian belakang sini, di mana ini ada active spoiler. Jadi spoilernya bisa nutup kalau nggak perlu, akan naik seperti ini, bisa disetting, dan juga akan ngeflip kalau pada saat dia butuh pengereman, karena lagi-lagi kencengnya luar biasa gitu kan. Nah, ke belakang ada logo Hyper di bagian sini. Hyper sendiri divisi yang lebih ke arah premiumnya untuk line up-nya GAC Ion, mobil listriknya GAC gitu ya, dengan logo Hyper SSR di bagian sebelah kanan sebelah sininya. Di bawah, bumpernya juga didominasi dengan diffuser besar yang sudah full carbon fiber. Ini sebenarnya full carbon fiber, cuman ini dicat aja, yang bagian diffuser ini dibiarin expose sehingga terkesan agresif. Untuk urusan safety, dia udah ada 4 titik corner sensor di bagian belakang sini yang rata dengan bodi, dan kamera yang gue bilang udah ada di bagian sebelah sananya. Tentunya dia absen knalpot, tapi dia ada virtual soundnya ya, ada suara generatornya gitu. Ntar pada saat kita coba pasti kedengeran karena suaranya tuh nyala. Nah, dan kemudian bicara soal taillights, dia sangat lebar dari tengah ke samping sini dan sangat sipit. Lebarnya cuma 3 jari tingginya taillightsnya ini. Sudah full LED tentunya. Karena kan mobil ini juga harganya 200.000 USD, jadi memang tidak murah, tapi dia sudah full LED sampai ke lampu sen, lampu mundur sudah full LED semuanya. Dan kalau kita ke bagian tengahnya, nah di bagian tengah sini
ini adalah port charger dari si Hyper SSR. Dia udah bisa standar charging AC dan juga udah bisa DC fast charging. Untuk market China tentunya DC fast chargingnya dia model yang GBT. Tapi kan kalau saya nanti ada untuk market-market luar, mereka sudah siap untuk menyediakan charging port dengan jenis CCS Type 2. Jadi no worries di sana. Lanjut ke bagian samping, kalian bisa lihat dia tetap punya beberapa karakter lain yang soft, kayak contohnya di bagian pinggul samping sebelah sini yang bikin dia seksi dan terlihat lebar. Tapi yang gue suka, dia nggak terlalu lebay dalam nge-treat karakter lain yang ada di bagian sampingnya. Biasanya kan supercar atau hypercar sampingnya tuh kayak rame gitu, banyak garis-garis desain. Tapi dia cukup simple aja. Termasuk di bagian bawah ada side skirt yang juga sudah full karbon. Kalian bisa lihat di sini expose carbon fiber semua, yang karena memang mobil ini kan satu bodinya dia emang terbuat dari full carbon fiber. Nah, kemudian untuk bicara soal pintu, kalian mungkin bisa lihat di sini pintunya sendiri sudah dalam keadaan terbuka. Ini pintunya adalah electronically operated butterfly door. Jadi dia bukanya tuh ke atas tapi menyamping seperti ini, seperti sayap kupu-kupu gitu ya. Mungkin kalian kenal pintu ini dulu di Ferrari Enzo dan teman-temannya. Dia seperti scissor door, tapi dia kayak dihedral gitu. Jadi dia punya dua buah selongsong di bawah sehingga dia bisa nge-angle. Dan tentunya sudah frameless juga. Di bagian pintu sini juga ada dua buah sensor yang kalau misalnya pas buka pintu, ini sensor bakal ngedeteksi supaya kalau misalnya ada halangan dia nggak lanjut ngebuka dan nabrak. Nah, di bagian sini untuk buka tutup pintunya pun dia sudah menggunakan electric button. Electric buttonnya ada di bagian pilar sebelah sininya, tombol berlogo Ion Hyper gitu ya. Dan roofnya juga carbon fiber sampai ke pilar depan expose juga, termasuk di bagian kacanya sini pun sudah frameless, ada aksen garis-garisnya. Dan ke bagian spionnya juga lagi-lagi carbon fiber, dan dia ada vortex generator di bagian bawah sebelah sininya. Spionnya juga sudah electric track dan ada lampu sen di bagian sini, ada kamera di bagian bawahnya karena kameranya sudah 360, termasuk di bagian kacanya juga dia sudah cembung di bagian luarnya. Nah, di bagian bawahnya pada saat pintu ditutup kelihatan ada emboss Hyper SSR dan langsung nyambung ke bagian depan si side skirt carbon fibernya ini. Udah nice. Dan dia bukan intake udara kayak kebanyakan supercar atau hypercar, karena kan rata-rata mereka mid engine butuh intake di pintu samping. Tapi ini lebih ke arah outtake. Dia ada lubang di bagian sini yang dimana dia menghilangkan turbulensi di bagian wheel well sebelah sini ya. Jadi di wheel well-nya itu ada lubang yang langsung nembus ke bagian bodi sampingnya sebelah sini. Nah, lanjut bicara soal kaki-kaki, ini pun peleknya juga cukup spesial karena peleknya berbeda dengan kebanyakan pelek yang lainnya yang dimana mereka pakai pelek casting. Kalau ini dia pakai forge aluminium. Iya, jadi bawaan pabriknya peleknya sudah pelek forge, yang artinya dia enteng dan mendukung performanya. Di bagian tengah ada tulisan Hyper SSR Ultimate, yang artinya ini varian yang Ultimate yang 0 sampai 100-nya 1,9 detik dengan tenaga 1225 horsepower. Varian yang atas, ada varian yang bawah lagi yang standar itu di 2,3 detik 0 sampai 100. Itu pun tetap udah kenceng banget, tapi ini yang paling atasnya. Ini pun untuk pelek dia ukurannya ring 20 inci dengan ukuran 24535 ZR20. Tapi yang unik, ban depan dan belakang itu offside atau berbeda gitu ya. Untuk yang belakang dia pakai 305/30 ZR20. Pengereman udah full disc brakes, bahkan sudah lihat cakramnya gede banget kayak gini ya, kayak karbon seramik gini. Pastinya dibutuhkan untuk pengereman yang luar biasa atas performanya yang luar biasa juga. Safety yang standar kayak ABS, EBD, traction control gitu-gitu ada. Tapi kalau soal yang terlalu canggih gimana, dia fokusnya bukan ke sana. Dia fokusnya lebih ke arah performance dan juga lebih ke arah brutality. Dan sampai kita ke bagian fascia depan dari si Hyper SSR. Nah, tentunya sebagai sebuah supercar yang memiliki performa ala hypercar, dia berdesain sangat pipi di bagian depan sini karena kan dia harus membelah angin dengan sangat luar biasa. Ada beberapa parts karbon yang expose, contohnya di bagian atas kap mesin sini ada lampunya. Dan kalau kalian lihat, ini lampu itu sebenarnya lucu karena dia dari bagian headlight sini dia belok ke bagian atas, ke bagian logo dan langsung ke bagian hood. Jadi langsung nyambung sampai ke roof ke belakang sana, tidak putus gitu ya. Itu desain yang kita appreciate banget. Dan bumpernya, ini juga ada big air dam di bawah, walaupun dia hanya butuh untuk cooling baterai gitu-gitu ya. Tapi ini cukup besar dan semuanya lagi-lagi expose carbon fiber. Ini real carbon fiber. Logo Ionnya menyala di depan. Lampunya sangat panjang dan sangat pipih. Iya, bikin dia terlihat futuristik dan agresif juga.
Untuk lampu senja dan DRL, lampu yang garis di bawah sini dan ada titik-titiknya di bagian sini. Dan untuk low beam high beam, dia sudah dual projector LED di bagian sini ya dengan teknologi Hypertech. Dan kalau kalian lihat, angin masuk di bawah sini bisa keluar di bagian atas hood sebelah sini sehingga aerodinamikanya juga masih oke banget. So, secara overall, desain dari si Hyper SSR ini menurut kita sudah sesuai namanya, hyper banget. Udah nggak kelihatan kayak supercar lagi gitu ya. Udah teritorinya desain hypercar dengan performa yang mendukung hypercar pula. Tapi habis ini kita pengen coba test drive. Kayak gimana rasanya? Akselerasi 0 sampai 100 dalam 1,9 detik. Oke, berhubung ini unit prototipe yang 000, ya kalian bisa lihat di bagian depan sini. Ini unit prototipe yang 000, bukan prototipe sih. Jadi unit mass pro pertama gitu yang mereka bikin. Ini nggak bisa kita masukin, iya. Tapi ya well, dari sini kita akan bahas interiornya aja langsung dari sininya. Nah, interior tentunya dia hanya 2 seater aja, iya. Kalian bisa lihat pas dia buka pintu, karbon chassis-nya di sini kelihatan nih. Sampai ke bagian atas ini, sampai ke bagian bawah. Itu full exposed carbon fiber. Nah, 2 seater, bahkan di joknya pun ada insert karbon. Tentunya joknya sudah SSR Sport Bucket Seats dan sudah campuran antara kulit dengan Alcantara, iya, dengan emboss SSR di bagian tengah sebelah situnya. Dan dia juga sudah support untuk seat belt 4 titik kalau kalian pengen pakai gitu ya. Nah, di bagian tengah ada center console yang glossy, armrest, cup holder 1 buah, dan ada persneling yang bentuknya cukup lucu karena dia toggle switch ke kanan dan ke kiri. Kalau kalian pengen masuk drive, kalian tinggal ke kanan. Kalau kalian pengen mundur, tinggal ke kiri. Park ada tombol di bagian depannya. Kanannya lagi ada hazard button dan di kanannya lagi juga ada untuk matiin electronic stability program. Kemudian dia itu floating console, di bagian bawahnya ada tempat penyimpanan terbuka dan juga ada untuk charging untuk port Type A dan Type C, tinggal colok kabel, serta ada input USB dan ada untuk 12 volt socketnya. Dan kalau kalian lihat, itu yang touch pointnya itu semuanya sudah softpad ya, di bagian sini softpad, di bagian situ softpad, di bagian situ softpad, sampai ke bagian dashboard atasnya sudah softpad semua. Dan untuk layar multimedianya dia ada 2. Pertama-tama di bagian tengah ini multimedia yang untuk infotainment. Infotainmentnya cukup besar, dia tablet style gitu. Tapi untuk bagian speedometernya cukup unik karena speedometer kotak tapi dia ada framingnya kanan kiri yang bolong kayak gitu. Dan itu kalau bisa lihat lagi charging sekarang di 37% ya. Jadi ini lagi pakai yang standar charging, masih butuh 16 jam untuk penuh. Karena memang baterainya nggak kecil untuk performanya. Tapi yang lucu, di balik dari speedometer ini ada tulisan Hyper SSR-nya di situ. Wah, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita bedah lagi, dia udah aluminium pedals di bagian bawahnya, lubang AC-nya di tengah ada aksen carbon fiber lagi sampai ke bagian kanan. Dan kalau bicara soal door trim, dia udah ada ambient light, door trimnya pun langsung full Alcantara seperti ini. Dan untuk bagian bawahnya ini tetap ada kayak grab handle buat kalian pegang gitu ya. Walaupun ini door trim, pintunya sudah full elektrik, jadi kalian tinggal pencet tombol aja kalau misalnya kalian pengen buka dan tutup pintunya. Tentunya pintunya pun sudah frameless dan dia nggak ada door pocket, karena kan kalau kalian taruh barang di door pocket terus buka pintu, barangnya pasti jatuh ke bawah semua gitu kan. Jadi itu nggak mau, makanya dia cuma ada grab handle dan ada armrest di bagian sini buat kalian taruh tangan. Sisanya ambient light ada 2, di atas sama di bawah sebelah sini, dan ada speaker. Nah, yang lucu lagi ada di bagian setirnya nih. Nah, setirnya modelnya dia nggak hanya flat bottom tapi juga flat top. Jadi flatnya tuh di atas dan di bawah. Di atas ada 12 hour marker, dan untuk bagian kayak contohnya tuas-tuasnya, tuas-tuas sen gitu-gitu, dia nggak pakai tuas, dia nggak ada tuas di bagian belakangnya. Dia hanya ada tombol-tombol kapasitif di bagian sini, di bagian setir-setir kayak untuk Bluetooth teleponi, favorite button, ada volume scroll, lampu, wiper, semua itu dikontrol langsung di setirnya sebelah sini. Tentunya sudah dibungkus kulit dan juga ada drive mode switch yang ada di bagian tengah setirnya sini, jadi easy access langsung. Kalau kalian pengen ganti mode berkendara ke sport gitu-gitu, bisa langsung di bagian sini nih, di setir sebelah sininya. Seperti itu. Nah, pengaturan jok sudah elektrik walaupun dia racing bucket seats. Ke atas ada beberapa panel untuk kalian contohnya buka dan tutup pintu ya. Dia memang nggak ada sunroof karena kan dia carbon roof ya. Tetap dikasih 2 buah sun visor. Dia full Alcantara roof dan juga ada
kaca tengah yang sudah digital rear view mirror. Dan di atas juga ada kayak tombol SOS gitu-gitu ya. Dan ada ambient light yang membentang sampai ke bagian belakang. Kaca belakangnya kayak gini, yang nggak terlalu gede, tapi kan memang itulah kenapa dikasih digital rear view mirror supaya kalian nggak perlu ngeliat ke belakang lagi. Airbag udah lengkap, sampai side airbag ada, sampai ke pilar airbag juga ada. Termasuk kalau kita lihat ke bagian sebelahnya, dia ada logo Hyper SSR yang diemboss langsung ke bagian carbon fibernya di sisi passengernya. Dan mobil ini yang unik, dia punya assembly line khusus yang berbeda dengan assembly line mobil-mobil GAC lainnya. Jadi bisa dibilang dia semi handmade dan semi bespoke gitu ya, karena dia punya assembly line tersendiri. So, tanpa berlama-lama, langsung aja kita pengen coba. Tutup nyelot sini. Gimana sih performa dari si GAC Aion Hyper SSR? Kita akan coba akselerasi 0 sampai 100 juga. Stay tune, langsung habis ini. Let's go. Oke, sekarang kita lagi masuk ke dalam dari GAC Hyper SSR. Dan ini merupakan salah satu mobil paling ekstrim yang ada di, gak hanya di lineup GAC ya, tapi di China saat ini. Iya, kenapa? Karena supercar listrik ini itu dia ada dua version. Ada yang standar dan yang ultimate. Yang standar aja itu 0 sampai 100-nya itu di 2,3 detik. Yang ultimate 0 sampai 100-nya itu ada di 1,9 detik. Dan untuk tenaganya sendiri itu mencapai 1225 horsepower. Iya, 4 digit. 1225 horsepower. GAC belum ngasih statement resmi akan baterainya berapa, range-nya berapa, dan lain-lain, karena memang mobil ini baru saja masuk line production gitu ya. Tapi kalian bisa dengar mungkin ada virtual sound-nya juga. Secara bantingan dia stiff, tapi mobilnya terasa sangat rigid ya. Dia sendiri kan dia memang full carbon body. Tadi kalian mungkin udah lihat ada footage yang gue lihat di dalam, gue shot di dalam, itu full carbon body. Jadi dia rigid, enteng, velgnya juga forged aluminum. Nah, ini kita bawa handling dikit, kita nggak yang tarik terlalu gimana-gimana. By the way, di sini kita hanya bisa taksi aja karena mobil ini juga harganya 200.000 USD. Silakan kalian convert ke rupiah sendiri gitu ya. Dan yang kita tes ini adalah varian yang ultimate 0 sampai 100 1,9. Kita coba nih di sini sekarang. Ready? Ready, let's go. Let's go. Berapa spek spek canggih. Really nice. Rasanya kayak naik jet coaster, tapi jatuh dari tebing. Iya, jadi kayak gitu rasanya 0 sampai 100 dalam 1,9 detik. 1225 horsepower. Electric supercar. Mereka sih nyebutnya supercar, tapi secara power, secara performance, secara tenaga, ini udah masuk teritorinya hypercar. Udah bukan supercar lagi. Jadi Hyper SSR ini merupakan salah satu bukti bahwa di China sekarang mereka udah nggak main-main lagi soal performa mobil, dan sudah bisa bikin mobil yang gak hanya menyamai performa Eropa, Jepang, Korea, tapi bahkan bisa mengungguli dengan Hyper SSR Ultimate ini. Salah satu mobil mass production terkencang di dunia saat ini. Yaks, oke. Nah, kurang lebih begitu aja guys, sedikit first impression dan first drive kita mengenai si GAC Aion Hyper SSR tahun 2024. Dan yang kita coba test drive tadi adalah varian Ultimate dengan tenaga 1225 horsepower, all-wheel drive, dual motor, dan pastinya dengan 0 sampai 100 yang hanya makan waktu 1,9 detik aja. Memang seperti yang gue bilang sampai saat ini, kalau bicara soal kapasitas baterai, soal range gitu-gitu, GAC masih belum mengumumkan itu ke halayak umum karena mobil ini juga
baru banget diproduksi gitu ya. Tapi dengan melihat proses produksinya, dengan melihat karbon tubnya segala macem dan performanya yang luar biasa yang sudah kita rasakan langsung, menurut kita Hyper SSR ini sudah bisa banget melawan supercar yang datang dari Amerika, Eropa, Jepang, Korea, dan lainnya. Karena dia nggak hanya nyaman untuk dikendarai, nyaman untuk dinaiki, tapi juga kencangnya nggak ngotak gitu ya. Harga jual di China-nya konon itu ada di kisaran 200.000 US dollars. Iya, kalau dirupiahin mungkin itu sekitar 4 miliaran rupiah gitu ya. Untuk performa kepala satu alias 1,9 detik, itu harganya gak mahal-mahal amat loh. Karena zaman sekarang itu mobil kan yang harganya di atas 10 M aja tuh performanya gak se-ekstrim itu gitu. Jadi apakah menurut kalian GAC Aion Indonesia pantas membawa mobil ini untuk bersaing di tanah air lawan performance cars yang mungkin selama ini dari China belum ada yang se-ekstrim ini? Silahkan langsung komen di bawah. Dan pastinya kita kasih special thank you shout ke GAC Aion Indonesia yang udah ngajak kita all the way sampai ke Guangzhou untuk melihat proses produksi pabrik dan juga lineup terbaru dari mereka. Kalau kalian misalnya pengen tahu lebih lanjut, silahkan kalian check out Instagramnya GAC Aion Indonesia di sebelah sini. Dan pastinya thank you banget ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan kami kalian support, komen, share, subscribe YouTube channel ini Let's Auto Junkie. Kepo juga sosial media kami untuk Instagram kami di sebelah sini. Semua up to date dengan informasi terbaru mengenai mobil-mobil keren seperti si GAC Aion Hyper SSR ini. So gimana menurut kalian? Akhirnya hypercar asal China ada yang lebih kenceng dari Yangwang. Keren menurut kita. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.